Sebut namanya. Natawassal bil hubaba. Siapa tuh hubabahnya? Sayyidah Khadijah. Wal batulil mustataba. Siapa tuh al batul? Sayyidah Fatimah Zahra. Sebut-sebut namanya, mudah-mudahan berkenan hadir. Ya durhan Nabi wa ahlul ghuyub. Makanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki pernah bercerita, dan ini cerita ma'ruf, cerita terkenal, banyak disampaikan sama murid-murid beliau. Katanya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki, satu waktu saya diundang menghadiri majelis-majelis safari dakwah di Afrika. Dia bilang setiap malam pindah-pindah, malam ini di masjid ini, malam ini di masjid ini. Ada satu tempat, satu daerah, saya hadir di majelis tersebut, ada satu orang. Di antara mereka datang majelis maulid dari awal, ya Rabbi sholli ala Muhammad, berdiri. Sampai selesai majelis. Dalam hati saya mikir, kenapa nih orang mungkin gak bisa duduk. Sepanjang majelis gak duduk sama sekali. Tapi subhanallah begitu selesai majelis, waktunya ceramah, duduk dia. Wah, berarti bisa duduk sebenarnya. Habis selesai majelis, karena semua orang duduk, ada satu orang berdiri dari awal maulid sampai akhir maulid, kan bikin mata pasti akan melihat. Sayyid Muhammad tanya sama panitia, Kiai, itu yang tadi dari awal majelis maulid sampai akhir majelis maulid berdiri itu kenapa? Oh itu. Sebentar Sayyid, sebentar. Dia berdiri, lo ditanya malah pergi. Ternyata dia panggil orang itu. Dia bilang, Sayyid, biarkan dia yang cerita sendiri, jadi ceritanya lebih akurat. Saya akan terjemahkan buat Sayyid karena dia gak bisa bahasa Arab. Ceritalah orang itu. Dia bilang, saya itu dari sejak dulu seneng sama majelis maulid. Selalu hadir majelis maulid, demen. Disebut nama Nabi, Nabi Muhammad disolawatin, Nabi Muhammad diucap salam, diceritakan sejarah Nabi Muhammad. Seneng hati ini karena memang saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma beberapa waktu sesudahnya datang ada seorang ustadz, ada seorang syekh yang menerangkan kepada saya tentang maulid sih nggak apa-apa. Yang masalah kenapa tuh pakai segala berdiri untuk hormat sama Nabi? Nggak perlu. Sebab Nabi Muhammad bilang la tagumuli, janganlah kalian berdiri untukku. Nabinya udah bilang jangan berdiri buat aku. Ngapain kalian berdiri buat Nabi Muhammad? Dia bilang dalil-dalil yang dibawa sama si ustadz ini, sama si syekh ini masuk di pikiran saya. Sehingga saya kemudian sesudah itu setiap kali hadir majelis maulid waktunya berdiri, saya gak mau berdiri, duduk aja. Yang lain pada berdiri, ayo berdiri, gak usah. Saya ucap salam tapi saya duduk aja. Dia bilang satu hari saya lagi ucap salam sama Nabi, orang-orang semuanya berdiri. Tiba-tiba Allah bukakan hijab, saya lihat Nabi Muhammad datang. Dia bilang begitu saya lihat Nabi Muhammad datang, saya lihatnya saya kepengen berdiri, tapi gak bisa berdiri. Dia bilang ternyata kalau lihat Nabi Muhammad spontan, orang gak cari dalil pasti kepengen berdiri. Dia bilang saya kepengen berdiri, berusaha sekuat tenaga buat berdiri. Tapi saya gak bisa berdiri. Nangis saya. Saya rasanya gak hormat sama Nabi. Nabi datang saya gak berdiri.
Rasanya saya merasa jadi umatnya yang gak beradab, gak berakhlak. Ada Nabi Muhammad datang, saya gak berdiri. Saya gak bisa berdiri, saya paksa gak bisa berdiri. Sampai habis selesai majelis maulid saya nangis terus. Dibilang habis itu saya sakit. Sakit. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan sakit. Sakit lama sekali. Di tempat tidur. Dia bilang saya kemudian nazar. Saya tahu nih kayaknya saya sakit karena gak hormat sama Nabi Muhammad. Dia bilang saya nazar. Nanti kalau Allah panjangkan umur saya, Allah sehatkan badan saya bisa hadir majelis maulid lagi. Tidak hanya saat qiyam saya berdiri, dari awal maulid sampai akhir maulid saya akan berdiri. Dia bilang alhamdulillah Allah sembuhkan sakit saya. Karenanya tiap hadir di majelis-majelis maulid, saya pun memutuskan untuk berdiri dari sejak awal maulid sampai akhir maulid. Gak usah ditiru jadi aneh. Waktunya duduk kita duduk, waktunya berdiri kita berdiri. Tapi kan saya gak lihat Nabi Muhammadnya Ustazah, sama. Saya juga gak lihat. Tapi ulama-ulama bilang, dan saya percaya. Tapi Habib Ali Habsyi bilang, dan saya percaya. Dan lebih daripada semua itu, Nabi Muhammadnya bilang, ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta aruddu alaihi salam. Hadis rawahu Ahmad. Tidaklah umatku mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi udah bilang begitu ya, saya percaya. Karenanya di saat kita baca maulid, waktunya berdiri ucap salam sama Nabi, kita berdiri. Siapa tahu di saat para ulama-ulama kita, di saat orang-orang soleh yang bersama dengan kita, dengan hati bersih mereka dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad, kita pun ikut serta di antara mereka mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat kesulitan. Dhawakat taubatak yal asi idza batatu, kata Habib Ali Habsyi. Ini adalah waktumu wahai hamba yang penuh dosa untuk bertaubat. Dhawakat aubatak ya syarid idza bata'u. Ini adalah waktumu wahai hamba yang kabur untuk kembali kepada Allah. Hadir majelis maulid, hadirlah dengan mentaubati dosa. Tempat paling enak buat bikin gugur dosa-dosa. Datang majelis maulid bawa dosa. Mudah-mudahan keluar sudah ringan beban dosa di pundak kita. Hadir masih jauh dari Allah. Mudah-mudahan keluar dari majelis maulid sudah didekatkan kepada Allah. Hadir majelis maulid belum tercatat sebagai umat yang akan bisa memandang Nabi Muhammad di hari akhirat. Keluar dari majelis maulid namanya sudah ada dalam daftar orang yang kelak akan memandang wajah Nabi Muhammad. Hadir bawa hati, bukan hanya sekedar bawa badan. Sebab yang diceritakan di majelis maulid, yang disebut di majelis maulid tidak lain tidak bukan manusia paling agung, baginda kita Nabi besar Muhammad.
yang sesungguhnya akan diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya segala sesuatu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula kama khalaqtul aflak. Andai tidak karenamu wahai Nabi Muhammad, tak akan kuciptakan langit bumi dan isinya. Allah dari sejak awal menciptakan kehidupan di dunia ini karena mau mendhahirkan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena nabinya tinggal di bumi, diciptakan buminya. Karena nabinya jadi keturunannya Nabi Adam, diciptakan kakeknya duluan. Karena nabinya harus jadi yang paling akhir, sebab yang paling akhir biasanya yang paling bagus, makanya kemudian diciptakan dulu zaman-zaman awal sebelum didhahirkan cahayanya Nabi Muhammad. Namanya ada di tiang arsy. Namanya ada di pintu surga. Bu, itu surga gak pernah direnovasi loh. Jadi jangan dikira, oh sekarang di surga namanya nama Nabi Muhammad bersanding dengan nama Allah. Tapi zaman Nabi Musa, Allah Musa. Zaman Nabi Isa, Allah Isa. Zaman Nabi Ibrahim, Allah Ibrahim. Enggak. Dari sejak zamannya Nabi Adam, ketika awal ditinggalkan di surga, Nabi Adam udah lihat di pintu surga ada nama Muhammad bersanding dengan nama Allah. Dan sampai saat itu, sehingga semoga suatu hari kita kelak memasukinya, tetap di pintu surga nama Allah bersanding dengan nama Muhammad. Gak pernah ada renovasi, gak pernah ada pembaharuan. Kebayang gak sih teman-teman, di saat yang lain minta, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Nabi Muhammad namanya di pintu surga. Kebayang gak betapa tingginya derajat bagindamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang lain mohon ampunan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Malah kalau buat Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika memohon ampunan, Allahumma ufirli bi barakati Muhammad. Ya Allah ampuni aku dengan berkatnya Muhammad. Manusia paling tercinta di sisi Allah. Karenanya sebisa kamu puji Nabi Muhammad, tidak pernah bisa mencapai hakikatnya Nabi Muhammad. Orang yang saya kenal muji Nabi Muhammad sampai habis-habisan, yang baru saja kita baca maulidnya itu, Habib Ali Al-Habsyi. Segitunya Habib Ali Habsyi tiap hari kerjaannya puji Nabi Muhammad. Bait-bait syair menyampaikan tentang Nabi Muhammad tiap hari. Mahir jisilah bidikrin Nabi katanya. Saya nggak gerak, saya nggak ngapa-ngapain kecuali pikiran ini selalu mengingat Nabi Muhammad. Kadang dari kangennya Nabi pengen cepet mati aja dah. Ya kadu min syiddati syuaqi fuadi yatir ilal habibil ladzi hubbu sakan fid dhamir. Dia bilang dari kangennya nih hati udah gak tahan. Aduh ya Allah cepetan deh ketemuin saya sama Nabi. Terbangin roh ini menuju Nabi Muhammad, matikan saya. Habib Ali Habsyi pujiannya kepada Nabi Muhammad, al-jannah masaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fihi khayyama. Surga tidak ada yang membuat aku tertarik untuk masuk di dalamnya kecuali karena kekasihku Nabi Muhammad ada di sana. Yang sudah habis-habisan muji Nabi ini, beliau bilang, wa in kanatil alsun la tafi bi ushri mi'ashari awsafi dzalikal mausuf. Sebisa saya ngomong
apa tentang Nabi Muhammad. Sebisa saya muji kayak gimana tentang Nabi Muhammad. Sebisa saya menyampaikan salam kerinduan seperti apa kepada Nabi Muhammad. Sebisa saya bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad. La tafi bi'ushri mi'syari awsafi dhalikal mausuf. Tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Tidak mencapai 1% dari kemuliaannya Nabi Muhammad. Kalau Habib Ali Habsyi bilang begitu, bagaimana mungkin kita bisa dianggap berlebihan kepada Nabi Muhammad? Habib Ali Habsyi 1%, kita berapa kira-kiranya? Habib Ali Habsyi berbicara seperti itu karena mengikuti pendahulu-pendahulunya. Manusia paling kenal sama Nabi Muhammad namanya Abu Bakar. Namanya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sayyidina Abu Bakar bercerita tentang kedekatan beliau kepada Nabi Muhammad. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ma araftu minhu illa dzil. Saya tuh kenal sama Nabi Muhammad itu hanya baru sekedar bayangannya aja. Hakikatnya Nabi Muhammad saya belum pernah tahu. Orang paling dekat loh sama Nabi Muhammad. Bilangnya saya hanya baru kenal bayangannya aja. Kalau Nabi punya bayangan, saya cuma baru kenal bayangannya aja. Tapi Nabi memang gak punya bayangan. Nabi gak punya bayangan. Kenapa? Ulama mengatakan karena dua hal. Jadi Nabi kalau jalan, di bawah matahari sekalipun gak ada bayangannya. Wala dhillun lahu bal kana nura. Ada lagunya tuh. Wala dhillun lahu. Nabi Muhammad gak punya dhil. Gak punya bayangan. Ulama bilang karena dua hal. Yang pertama karena Nabi Muhammad cahaya. Dan bagaimana mungkin cahaya punya bayangan. Cahaya itu kalau kena ke benda padat, benda hitam baru ada bayangan. Tapi kalau cahayanya itu sendiri, cahaya gak punya bayangan. Cahaya membayangi, tapi gak punya bayangan. Nabi cahaya, cahayanya Allah. Karenanya kemudian Nabi Muhammad gak punya bayangan. Itu satu alasannya. Yang kedua, Allah tidak rela ada yang menginjak bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Allah tidak suka ada orang nginjek Nabi Muhammad bahkan sekedar bayangan Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah ciptakan manusia satu ini sempurna. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Allah jadikan Nabi Muhammad sempurna fisiknya, wa khuluqan dan akhlaknya. Kenapa sama Allah dibikin sempurna? Biar semua orang pada seneng, buat kangen sama Nabi Muhammad, pengen buat cinta sama Nabi Muhammad. Allah sengaja buat Nabi Muhammad sesempurna-sempurnanya makhluk secara fisiknya. Lam ya'ti basyarun ala mithli khalqih fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi. Qad khalaqahu Allahu ala ajmal surah fiha jami'ul mahasin mahsurah wa 'alaiha maqsurah. Tidak ada orang yang menyamai, mirip aja nggak ada, apalagi sama Nabi Muhammad. Apanya? Fi mahasini nadharihi wa sam'ihi wa nutqihi.
dalam ketajaman penglihatannya, dalam kuatnya pendengarannya, dan dalam keindahan ucapannya. Sama Allah matanya Nabi dibikin paling indah dan penglihatannya paling indah. Sama Allah dibikin Nabi Muhammad telinganya bagus dan pendengarannya lebih bagus lagi. Sama Allah dibikin bibir Nabi Muhammad, mulut Nabi Muhammad indah, suara Nabi Muhammad indah, dan ucapan Nabi Muhammad begitu indah. Fiha jami'ul mahasin mahsurah. Dalam diri Nabi Muhammad semua keindahan ada. Jadi kalau kau tanya rambut siapa paling indah? Rambutnya Nabi Muhammad. Kalau kamu tanya alis siapa yang paling cakep? Alisnya Nabi Muhammad.